Shalom teman-teman di rumah. Shalom. Ih, pada lemes banget sih. Sekali lagi, shalom teman-teman di rumah dan di sini. Shalom. Oke, sebentar kita akan mulai ibadah pada sore hari ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku rasakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
yang ku pegang hanya janji-Mu untuk percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
kasih Tuhan, Engkau yang baik Tuhan. Terima kasih kami bisa untuk menyembah-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar dari sebagian dari firman-Mu atau sharing sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi hamba-Nya yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kami yang mendengarkan tertanam dalam hati kami Tuhan. Biar firman-Mu berasal daripada-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom anak muda, teman-teman terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kepada sharing firman Tuhan kita. Pada kali ini kesejatian dan buah yang lebat. Seperti yang minggu lalu saya katakan, kesejatian dari buah yang lebat. Minggu lalu saya udah mengatakan bahwa buah yang lebat itu harus menceritakan kebenaran tentang firman Tuhan untuk menghasilkan buah-buah yang lebat itu. Nah, kita akan lihat di Yohanes 15 ayat 1 sampai 6. Teman-teman boleh baca di rumah. Saya hanya mengambil satu ayat yang ayat pertama. Akulah pokok anggur yang benar. Tuhan sudah menyamakan dirinya dengan pokok anggur yang benar, pokok anggur yang sejati. Tuhan sudah memberi contoh kepada kita terlebih dahulu, maka ketika dia bertumbuh, kita ini ranting-rantingnya Tuhan. Kita ini alat yang dipakai Tuhan untuk menghasilkan buah-buahnya. Nah, mengatakan tentang yang benar, yaitu kualitas dan kesejatiannya. Sedangkan ada juga ayat terakhirnya di ayat yang ke-6, berbuah banyak, berbuah lebat. Gitu. Tuhan menyuruh kita untuk menunjukkan kuantitas kita bertambah banyak atau berkurang gitu. Jadi ketika kita berkurang, maka berkurang itu kayak ketika pohon itu tumbuh kan harusnya dia berbuah lebat, tetapi dia nggak berbuah lebat, dia malah kayak kering. Nah itu kuantitasnya udah nggak ada, maka kita harus berwaspada karena akan segera dilenyapkan, di bumi hanguskan gitu sama Tuhan. Tapi jangan khawatir ya teman-teman, selagi teman-teman percayakan firman Tuhan, teman-teman terus melakukan apa yang menjadi bahagian dari kebenaran firman Tuhan, maka kalian gak akan kering, kalian gak akan layu, tapi kalian akan selalu diperbarui oleh firman Tuhan setiap harinya. Gitu. Jadi Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang sejati dan kamu harus berbuah banyak. Mengenai kualitas dan kuantitas, banyak gereja yang melihat dari segi kuantitas. Saya nggak bilang gereja mana, nggak gereja yang mana gitu, di mana. Tapi banyak saat ini gereja yang memperhatikan kuantitas mereka daripada kualitas. Kualitasnya itu dimulai dari kita sebagai pelayan Tuhan gitu. Kita harus menunjukkan kalau kualitas kita itu sangat baik, karena kualitas dan kuantitas itu harus berjalan seiringan. Ketika kuantitas itu dan kualitas tidak berjalan seiringan, contoh kayak gereja A mempunyai 1000 jemaat, gereja B mempunyai 100 jemaat. Nah dari segi kuantitas kita bisa lihat bahwa gereja A lebih banyak, tapi apakah dengan banyaknya jemaat di gereja A menentukan kualitas yang baik? Dan juga di gereja B kita melihat bahwa kuantitasnya kurang, tapi apakah kualitasnya juga baik gitu? Semua ini kembali kepada kita ini melihat sebuah gereja itu dari segi kuantitas atau kualitasnya. Karena kalau menurut saya kita harus melihat dari segi kualitas dan kuantitas harus berjalan seiringan. Ketika kapasitas jemaat itu diperbanyak, maka kualitas kalian sebagai pelayan, sebagai jemaat di gereja itu harus bertambah. Dan juga banyak orang yang salah artikan kayak di gereja A kayaknya lebih banyak ya jemaatnya, lebih banyak anak mudanya, kayaknya di gereja itu sangat diberkati sekali oleh Tuhan. Ingat teman-teman, Tuhan akan memberkati kita dimanapun kita berada, bukan dari kita gereja di mana gitu. Kan gak mungkin kan ketika kalian ditanya,
kamu di gereja mana? Di gereja A. Oh, jemaatnya banyak ya, berarti di gereja situ sangat diberkati Tuhan sekali. Nah, ketika kalian mengatakan hal seperti itu, apakah kalian tidak berpikir bahwa secara tidak langsung kalian berkata bahwa di gereja-gereja lain yang mungkin jemaatnya sedikit gitu ya, yang masih di daerah rumah-rumah, itu kan pasti jemaatnya nggak sebesar yang di kota-kota besar gitu ya. Apakah itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak memberkati mereka? Nah, dari sini kita bisa mempelajari bahwa dengan sedikit atau tidaknya jemaat itu tidak terfokus kita menanyakan, oh berkat Tuhan ada di mana. Tuhan sudah menyediakan berkatnya untuk kita, masing-masing setiap kita. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Tuhan sudah menyediakan bagian kita. Kita melakukan bagian kita dulu. Kualitas, Tuhan mau kualitas kita itu bertambah baik, semakin harinya bertambah baik, semakin bagus, maka kita akan berbuah lebat. Kita akan membawa jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa kemenangan baru. Nah, ketika kita menambah jiwa baru, pasti akan ada pemikiran seperti, wah akhirnya hebat ya, kualitas kita sudah membaik nih ya. Kita sudah membawa banyak jiwa terselamatkan untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Kita itu luar biasa sekali dipakai Tuhan. Ingat teman-teman, ketika kita melakukan apa yang bagian kita, apa yang Tuhan suruh di dalam hidup kita untuk memberitakan kebenaran, dan ketika sudah berbuah lebat, jangan kitanya yang sering muncul, tapi katakan bahwa Tuhan kita yang berkehendak. Karena semuanya itu gak akan terjadi tanpa izin Tuhan, teman-teman. Jadi untuk melihat kualitas dari setiap orang Kristen, kesejatian orang Kristen itu dilihat dari gaya hidupnya, cara dia berkatanya gitu kan, akan lebih dilihat sama orang-orang gitu ya. Jadi harus beriringan, harus bersamaan. Kualitas dan kuantitas harus sama-sama baik. Ketika kuantitas bertambah, jangan kualitas kamu berkurang. Tetapi ketika kuantitas kamu itu tidak bertambah atau belum bertambah, jangan kamu kurangi kualitas kalian, tapi tingkatkan terus. Bawa pergumulan. Mungkin teman-teman akan berpikir bahwa wah, kita di gereja ini komunitasnya kecil, kita anak mudanya sedikit, kita jemaatnya gak seberapa. Ingat teman-teman, berdoa kepada Tuhan saja, bertekun di dalam Dia. Tuhan tidak menginginkan kuantitas kita banyak, karena kalau misalnya kualitas kitanya masih segitu-segitu aja, Tuhan akan mempercayakan kepada kita untuk membawa orang lain masuk ke gereja kita untuk menyembah Dia, atau untuk mengembangkan gereja kalian. Itu harus dilihat dari apa gitu, kan harus dilihat dari kualitas kalian dulu. Jadi berdoa, bertekun di dalam Tuhan, kualitas kalian akan membaik, otomatis Tuhan akan mempercayakan kuantitas yang lebih banyak kepada kalian. Dan juga ingat, ketika kuantitas kalian bertambah, kualitas kalian jangan berkurang. Semakin kalian giat, karena semakin banyak orang yang datang, orang yang beribadah di gereja kita, maka akan semakin banyak beberapa ujian yang akan kita lewati. Salah satunya adalah melayani. Dalam pelayanan Tuhan, otomatis ketika kita jemaatnya bertambah banyak, akan ada regenerasi gitu kan, menjadi pelayan Tuhan, akan ada penambahan pelayan Tuhan. Nah dari situ kita bersaingnya bukan secara jahat ya, ini bersaingnya dalam arti kita sama-sama membangun kapasitas rohani kita memperbaiki, bukan malah menjadi persaingan daging gitu. Itu sangat gak bagus sekali ya teman-teman. Ingat, Tuhan paling benci akan pertengkaran sesama kalian gitu ya, sesama manusia, karena di situ tidak akan ada berkat yang tercurah atas kita. Berkat dan anugerah Tuhan itu akan turun kepada setiap kita ketika kita berani merendahkan diri kita, berani untuk mengakui bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita ini bukan apa-apa gitu. Jadi biarkanlah kita menggali terus kualitas kita untuk supaya lebih bagus lagi
gitu teman-teman. Berdoa aja ketika kalian komunitas kalian mungkin saat ini masih kecil, berdoa dan percaya dan minta kepada Tuhan. Tuhan perbarui kualitas kami, perbarui kami agar kami dapat lebih mengenal Engkau, karena kami ini bukan siapa-siapa. Percuma kalau kita bertambah semakin banyak tapi kadar iman kita segitu-segitu aja, ya kan teman-teman. Ketika kita bertambah banyak, maka kualitas kita itu harus semakin meningkat, bukan semakin kendor. Jadi kalau misalnya di dalam Alkitab, kalau teman-teman tahu nih ya, cerita tentang 30 ribuan orang Israel yang disaring menjadi 300 orang. Nah, banyak kan dari kita pasti melihat bahwa wah, umat Israel menang karena kapasitas kuantiti mereka banyak gitu. Kuantitas mereka banyak, ada 30 ribu orang. Misalnya melawan 50 ribu orang, udah pasti akan menang karena kan Tuhan sudah menjanjikan bahwa umat Israel akan terus menang di tangannya. Nah, tapi Tuhan gak mau itu. Tuhan ingin melihat yang benar-benar tulus kepada Dia. Sehingga akhirnya Dia menyaring tuh dari 30 ribu menjadi 300 orang. Pertama, Raja Gideon itu pasti akan sangat kebingungan ya teman-teman. Bagaimana mungkin dengan kapasitas 300 orang melawan puluhan ribu orang? Kan gak ada logikanya, gak bakalan masuk ketika kedagingan kita gitu ya. Daging melawan daging, 300 melawan ratusan ribu orang, itu kan gak bakalan bisa menang secara logika. Tapi Tuhan berkata, percayalah kepadaku, maka kamu akan memperoleh kemenangan. Jadi Tuhan maunya melihat kita yang bersyukur, yang penuh cinta akan Dia, yang sungguh-sungguh akan Dia. Sampai akhirnya tersisa 300 orang itu yang bertekun dan percaya akan Tuhan gitu. Jadi Tuhan akan menyaring dari setiap kita. Kuantitas kita mungkin bisa lebih dari 300 ribu orang, lebih dari 1 juta orang. Tapi apakah 1 juta orangnya itu kualitasnya semuanya baik? Pasti kan enggak. Ada yang kurang baik. Contoh kayak buah anggur. Buah anggur itu kan dia banyak tuh buahnya. Tapi kan enggak semuanya itu manis. Pasti ada salah satunya asam atau sepet gitu. Tapi tetap aja kita makan karena masih bisa dimakan. Ada juga yang busuk. Nah, itu yang akan dibuang. Nah, Tuhan melihat dari itu, buah yang akan Dia panen bukan buah yang sembarang buah, tapi buah yang benar-benar kualitasnya bagus, bukan main-main gitu, teman-teman. Jadi prinsip Tuhan itu mengatakan, saring dulu sampai orang-orang itu betul mengasihi aku dan murni hatinya. Tuhan berkata seperti itu. Saring dulu sampai orang-orang itu betul-betul mengasihi aku dan murni hatinya. Jadi ketika kita bertambah banyak, kapasitas kita bertambah, Tuhan mau melihat kualitas kitanya dulu gitu. Mungkin Tuhan emang suruh kita untuk berbuah lebat gitu, tapi pasti akan ada pertanyaan, loh kok Tuhan, saya udah bawa teman saya ke gereja, saya udah ngajak beberapa orang datang beribadah kepadamu, tapi apa yang kurang gitu, kayak masih ada belum yang puas di dalam diri dia. Sebenarnya Tuhan itu sedang berkata kepada kalian, Tuhan itu ingin melihat dari kualitas kalian gitu, bukan dari kuantitas saja. Tuhan bakalan seneng kok ketika anak-anaknya bertambah banyak gitu ya, datang memuji menyembah Dia. Itu Tuhan pasti senang banget. Tapi lebih senang lagi ketika Tuhan mau melihat pure dari setiap kita, sungguh-sungguh datang kepadanya atau enggak, atau hanya sebagai rutinitas. Kalian itu datang ke gereja setiap minggu jam 5 sore gitu ya, ibadah youth di Serafim. Tapi tanpa kalian sadari, kalau misalnya kalian hanya menganggapnya sebagai rutinitas saja, kualitas kalian itu nggak akan bertambah baik, malahan bisa bertambah buruk. Bisa kalian kering lalu dibuang. Dibuang itu maksudnya kayak
pokok kayak pohon anggur ini ya teman-teman. Seperti di contoh pohon anggur ini, ketika kalian kualitasnya nggak membaik, nggak ada penyiraman kepada diri kalian, kalian akan layu, kalian akan kering. Jadi teman-teman sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jangan menganggap ini sebuah rutinitas saja kalian datang beribadah. Apalagi saat ini kan sedang online. Mungkin teman-teman bisa ngelihatnya lagi duduk atau sambil tiduran, sambil makan. Saya nggak mempermasalahkan hal itu, tapi saya meminta kepada setiap kita untuk hati kita tulus dan terfokus kepada Tuhan. Karena ketika kita menyembah Dia, kita berdoa kepada Dia, sebelum kita meminta pun pasti akan kita diberikan berkat dari Tuhan. Gitu, tanpa kita merengek-rengek, percaya dah, Tuhan akan menyediakan berkatnya untuk kita. Jadi kualitas kita harus ditingkatkan lebih lagi, ya teman-teman. Kuantitas makin bertambah banyak, maka kembali lagi kita akan bersaing secara ketat untuk berlomba-lomba untuk memuji dan menyembah Dia. Jadi berlomba-lombanya itu bukan secara yang tidak baik gitu. Persaingan secara yang tidak baik itu kayak menyikut teman gitu. Misalnya lomba lari, kalian nih lagi rame-rame, kalian ikut sebelah kalian biar kalian sendiri yang menang gitu. Itu kan persaingan yang tidak sehat. Tapi bangunlah persaingan yang sehat dengan berlomba-lomba untuk semakin dekat kepada Tuhan, baca firman tiap hari, berdoa minta perkenanan Dia agar pengetahuan kita akan firman lebih diperluas lagi gitu ya teman-teman. Jadi kapasitas kerohanian kalian, kesejatian kalian sebagai anak muda Kristen itu, buatlah kualitas kalian semakin baik. Karena ketika kalian sudah memberikan yang terbaik, kualitas kalian baik, maka kuantitas itu, buah itu akan bertumbuh sendirinya, akan menjadi banyak dengan sendirinya tanpa kalian meminta. Tuhan menyuruh kita memperbanyak berbuah lebat, untuk berbuah lebat, tapi perbaiki dulu diri kita. Kualitas kita itu sudah cukup gak untuk kita meminta kuantitas yang banyak? Kalau misalnya kualitas kalian masih segitu aja gitu ya, masih ya biasa-biasa aja lah. Dengan kapasitas yang begitu ya Tuhan akan bilang, "Oh ya udah, kalian udah nyaman di situ ya. Ya udah. Mungkin segitu aja." Tapi ketika kalian menambah kualitas kerohanian kalian, menambah keseharian kalian dengan firman, dengan doa, puji-pujian kepada Dia, maka Tuhan akan melihat, wah, buah yang akan aku hasilkan akan banyak nih dari dia nih. Nah, Tuhan akan senang akan hal itu. Perbaiki terus kualitas kalian. Ingat, jangan berkurang. Tingkatkan terus ketekunan kalian kepada Tuhan. Apalagi selama masa pandemi ini, kalian jangan kendor untuk ibadahnya. Streaming online kan kalian bisa di rumah, luangkan waktu sebentar, fokuskan diri kalian kepada Tuhan. Maka kualitas kalian akan diperbarui setiap harinya. Mungkin itu aja sharing firman Tuhan dari saya. Untuk minggu depan ibadah seperti biasa akan streaming jam 5 sore. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu hingga saat ini ya Tuhan. Kami belajar untuk berbuah lebih lebat, untuk menambah kualitas kami dan kuantitas kami juga ya Tuhan. Engkau perbaiki setiap kami, Engkau perbarui setiap kami agar kami bisa berkenan dan bisa dipercaya Engkau untuk berbuah lebat ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada, berikan kami kesehatan, berikan kami berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Anugerah dan perkenan yang daripada-Mu turun atas setiap kami. Bentuk hati kami ya Tuhan supaya kami bisa bertambah lebih baik lagi ya Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, God bless, see you next week.